Pramuka. Kami dari Hambalan Sultan Ageng Tirtayasa. dan Nyi Ageng Serang. Di sini kami berempat ingin mengisi poin diskusi dari poin 2, 3, 4, dan 7 dalam SKU. Baik, di sini saya selaku pemimpin rapat diskusi kali ini. Dan saya pencatat dan penyampai dari risalah rapat. dan saya serta Saudara Bagus sebagai anggota diskusi ini. Langsung saja, tema kita kali ini adalah Ambalan Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang kami ingin bahas dalam diskusi kali ini yaitu program kerja yang ada di Ambalan, masalah internal yang terjadi pada keanggotaannya, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan dari masalah yang sudah kita bahas ini. Sebelum kita memulai diskusi, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu program kerja yang ada di Ambalan. Untuk Saudara Rahmat, saya persilakan untuk memberikan aspirasi dan pendapatnya mengenai program kerja yang ada di Ambalan kita. Terima kasih Saudara Daniel. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai tentang program kerja Ambalan Sultan Ageng Tirtayasa dan Nyi Ageng Serang. Berbicara tentang program kerja Ambalan Sultan Ageng Tirtayasa dan Nyi Ageng Serang, banyak sekali peningkatan besar dalam setiap tahun. Bisa kita ketahui bahwa awalnya jumlah dari anggota Ambalan tersebut terbilang sedikit. Namun seiring waktu jumlahnya semakin banyak. Dari situ banyak sekali program-program kerja yang baru yang dicetuskan oleh anggota-anggota Ambalan Sultan Ageng Tirtayasa dan Nyi Ageng Serang yang menambah variasi dari program kerja sebelumnya. Bisa kita beri contoh, yaitu saya ingin membahas tentang channel YouTube, yang dimana channel YouTube itu sendiri semakin beragam bentuk konten kreatifnya yang dibuat oleh anak-anak Ambalan Sultan Ageng Tirtayasa dan Nyi Ageng Serang. Serta untuk beberapa sektor program kerja sebelumnya banyak sekali penambahan serta ide-ide baru yang awalnya belum ada, namun di angkatan selanjutnya itu bisa tercipta ide-ide yang lebih kreatif dan efisien. Mungkin itu saja pendapat saya tentang program kerja Sultan Ageng Tirtayasa dan Nyi Ageng Serang. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat karena telah menyampaikan pendapatnya mengenai program kerja yang ada di Ambalan pada angkatan kita ini. Dan kepada Saudara Bagus, saya persilakan untuk menanggapi serta memberikan kritik dan saran terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh Saudara Rahmat. Baik, terima kasih Saudara Daniel. Jadi saya akan memberikan pendapat saya, kritik serta saran mengenai pendapat dari Saudara Rahmat. Jadi seperti yang Saudara Rahmat bilang, Ambalan Sultan Ageng Tirtayasa ini dan Nyi Ageng Serang dari tahun ke tahun kuantitasnya itu semakin meningkat. Program kerjanya semakin banyak yang terlaksana dan banyaknya variasi-variasi dari program kerja tersebut, seperti dari channel YouTube. Dan di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang mengenai program kerja tersebut. Yang pertama dulu itu saya menanggapi tentang kuantitas. Betul, memang dari tahun per tahun itu kuantitasnya meningkat, namun semakin banyak jumlah kuantitas tersebut, kualitasnya justru malah menurun kalau menurut saya dari tahun per tahun. Jadi kesannya itu cuma mengandalkan beberapa orang saja, yang lainnya cuma ikut-ikutan gitu. Program kerja memang terlaksana, memang banyaknya program kerja yang baru, namun di samping kesuksesan acara tersebut, ya di situ kualitasnya bukannya semakin meningkat, namun semakin menurun, dan banyaknya perbedaan pendapat dari segi kuantitas anggotanya. Seperti yang pertama, jika kan sebelum memulai suatu acara diselenggarakan rapat, nah di situ ada beberapa orang yang cuman ikut-ikutan saja. Jadi ibaratnya nggak ada kualitasnya gitu, cuman ikut-ikutan saja.
beratnya kuantitas banyak itu begitu. Dan menurut saya itu gimana ya, percuma saja kalau kuantitas meningkat namun kualitasnya malah menurun dari tahun ke tahun gitu. Jadi menurut saya perbaikannya dari segi per individu sadar diri gitu. Ini organisasi saya seenggaknya menyumbangkan kualitas saya, bukan saya ikut-ikutan dengan pendapat orang lain. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, ini menarik sekali karena dari poin pertama yaitu tentang program kerja berkesinambungan kepada poin kedua yaitu masalah internal yang terjadi di Ambalan itu sendiri. Seperti yang Saudara Bagus sampaikan tadi, program kerja itu berpengaruh dari segi anggota yang ada di dalamnya. Terjalannya suatu program kerja baik dan buruknya itu tergantung kepada anggota yang menjalankannya. Sekarang kita masuk ke poin kedua yaitu masalah internal yang ada di Ambalan. Saudara Bagus tadi mengatakan bahwa suatu program kerja itu dipengaruhi dari kuantitas dan kualitas yang ada. Bagaimana Saudara Bagus bisa mengatakan bahwa kualitas yang ada di Ambalan ini itu kurang baik, sedangkan kuantitasnya itu dari tahun ke tahun semakin meningkat? Apakah terjadi masalah internal yang ada di Ambalan ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Daniel. Jadi kan pertanyaannya itu mengenai masalah internal di Ambalan ya. Tidak. Jadi menurut saya itu kuantitas banyak, harusnya itu kualitas juga mengikuti jumlah dari kuantitas. Akan semakin baik jika kuantitas banyak, kualitas semakin meningkat gitu. Jadi ibaratnya per individu itu bisa mengeluarkan aspirasinya bukan ikut-ikutan. Dan maaf Saudara Bagus, saya potong pembicaraan pendapat dari Anda. Saya ingin bertanya kepada kalian semua sebagai anggota dalam diskusi ini, memangnya apa sih faktor-faktor yang sebenarnya terjadi di masalah internal yang terjadi pada Ambalan kita ini? Dari Saudara Ardi, menurut Anda apa aja nih yang ada di dalam masalah internal Ambalan kita dari segi keanggotaan? Ya, terima kasih Saudara Daniel dari apa yang saya tanggapi dari pembicaraan kita. Gimana seharusnya dengan kuantitas ataupun banyaknya anggota Ambalan kita harusnya berkesinambungan juga dengan kualitas program kerja kita dan Ambalan kita juga. Mungkin saya setuju dengan pendapat Saudara Rahmat di mana program kita makin bervariatif, kreatif, tetapi juga setuju pula dengan Saudara Bagus kalau kena orang-orang yang kerja pun itu aja. Dan menurut saya mungkin memang harus ada kesadaran sendiri di antara orang-orang yang memang mungkin yang sering bekerja dengan orang-orang yang sering yang ogah bekerja ataupun tidak mau bekerja sama. Tapi ada lagi di mana di antara mungkin saya bilang kedua kubu ini atau kedua kelompok ini, di antara mungkin orang-orang yang punya alasan kenapa mereka nggak mau bekerja harus sama-sama merangkul. Karena dengan kayak gitu saya merasa semangat kerjanya untuk semangat menunjukkan kualitas untuk Ambalan itu, menunjukkan kualitas kepada program kerjanya itu pasti tertular juga. Nah, di samping itu mesti didukung. Mungkin ada alasan kenapa orang-orang yang tidak bisa membantu ini, kenapa mereka nggak bisa membantu. Mungkin mereka kayak, saya merasa nggak bisa melakukan program kerja ini. Misalnya editing, saya nggak bisa editing. Atau mungkin dalam kegiatan masyarakat, saya orangnya tidak bisa, kurang bersosialisasi. Nah, di samping itu harus dibantu juga mungkin kayak latihan terpusat, pembekalan yang dilakukan bersama-sama supaya semua orang gak ada yang kayak keseimpangan atau kesenjangan yang kayak orang-orang ini bisa, orang ini merasa nggak bisa. Saya merasa seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, menarik sekali untuk kita lanjutkan. Di sini Saudara Ardi mengatakan berbagai kekurangan dari setiap individual keanggotaan, dari kesadaran diri, kurang terlatihnya dari segi
hal seperti yang tadi saudara Ardi bilang, saya nggak bisa editing, saya nggak bisa begini. Apakah menurut saudara Rahmat, apakah di dalam suatu ambalan ini tuh sebenarnya kurang koordinasi dari seorang pemimpinnya? Apa bagaimana sampai keanggotaan yang ada di ambalan ini itu merasa kayak gue tuh sebenarnya pengen diikut libatkan, tapi saya tuh nggak bisa dalam hal ini, jadi mempengaruhi ke segi kualitasnya. Oke, terima kasih buat saudara Daniel yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pendapat. Sebelumnya saya ingin berpendapat bahwa saya kurang setuju dengan pendapat saudara Adi, yang dimana secara garis besar dia mengatakan bahwa seseorang itu memiliki kualitas yang kurang karena skill atau karena auto skillnya. Karena menurut saya bisa saja dalam faktor itu ada faktor lain yang menyebabkan si anak itu kurang dalam segi kualitasnya. Mungkin bisa kita ambil contoh tentang masalah perizinan dengan orang tua atau keluarganya. Kadang menurut saya pribadi ada anak yang memang mempunyai skill tapi dia tidak didukung oleh izin dari keluarga atau orang tuanya. Jadi bisa saja dia yang awalnya semangat untuk menjalankan atau menunjukkan kualitas dia sedikit terganggu karena adanya faktor dari internal keluarganya. Jadi kita tidak bisa memukul sama ratakan bahwa setiap orang itu skillnya kurang atau kualitasnya kurang karena skill yang tidak memadai. Jadi kita juga perlu melihat sudut pandang dari si anak ini, bisa saja dia mempunyai masalah internal di keluarganya. Lanjut, kalau berbicara tentang segi kepemimpinan di ambalan, menurut saya pemimpin di ambalan kita sudah memberikan banyak sekali hal positif kepada anggota-anggotanya dan membantu serta merangkul anggota-anggotanya untuk mau bersama-sama memajukan ambalan tersebut. Jadi mungkin itu saja pendapat saya dan kritik saya tentang pendapat saudara Ardi dan pendapat saya tentang masalah kepemimpinan di ambalan ini sendiri. Baik, apakah saudara Bagus ingin menanggapinya lagi? Mungkin saya ada tambahan dari pendapat dari saudara Rahmat. Jadi betul juga yang dikatakan oleh saudara Rahmat itu, intinya itu yang pertama itu harus didasari kekeluargaan. Seperti bunyinya organisasi itu berasaskan kekeluargaan. Nah, coba bayangkan semisal ambalan Sultan Ageng Tirtayasa dan yang Ageng Serang ini yang berjumlah kurang lebih 80 orang telah menyatu gitu. Jadi seperti keluarga seperti itu. Jadi ibaratnya kalau udah akrab pasti kita mau ngasih pendapat juga nyaman gitu, nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu. Jadi menurut saya itu PR-nya itu di ambalan Sultan Ageng Tirtayasa dan Ageng Serang itu kurangnya dari asas kekeluargaan. Mungkin bukan salahnya pemimpin juga, tapi dari kesadaran peranggotanya juga gitu. Jadi peranggota harus ibaratnya itu akrab gitu. Jadi kalau mau ngutarin pendapat kan jadi gampang, jadi nggak tanggung, nggak takut, nggak malu. Baik, saudara Ardi ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Menurut saya betul juga. Mungkin lebih seperti yang sering kata saudara Bagus, lebih mengerti satu sama lain. Mana mungkin ya benar juga kata saudara Rahmat, ada sesuatu yang kita nggak tahu. Misalnya saudara Rahmat dia berhalangan hadir karena harus bantu orang tuanya ataupun harus pergi kemana. Dari situ emang dibutuhkan asas keluarga yang sangat, komunikasi yang lancar dan nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa nggak enak. Udah ngomong, teman-teman maaf saya nggak bisa ini karena ini, dan teman-teman yang lain pun harus mengerti karena didasari oleh asas kekeluargaan. Sejauh ini saya setuju dengan dibutuhkannya asas kekeluargaan. Baik, ini menarik untuk semakin jauh kita bahas. Saudara Rahmat, saudara Bagus, dan saudara Ardi itu setuju dengan yang namanya asas kekeluargaan itu harus ditonjolkan dan harus sebagai pedoman di dalam suatu keanggotaan yang ada di ambalan. Tapi mengapa seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Bagus masih terlihat dan sangat jelas bahwa
kekeluargaannya ini tuh sebenarnya belum menyatu. Masih ada yang seperti disebutkan oleh saudara Bagus, kekurangannya dari ketidakhadiran dan sebagainya macam yang dijelaskan oleh saudara Rahmat. Apakah asas kekeluargaan yang dimaksud kalian ini tuh belum berjalan baik itu karena faktor-faktor apa saja? Mungkin kalau saya pribadi lebih setuju kalimatnya diganti ya, bukan tadi apa, tidak berjalan baik ya. Iya. Karena menurut saya kita sedang menuju ke hal yang lebih baik dari hal yang baik sebelumnya. Tidak mudah untuk mengubah atau menata serta merapikan apa yang sekiranya belum rapi. Butuh waktu serta keadaan yang bisa mengubah itu sendiri. Contohnya adalah mungkin yang bisa ikut membangun suasana dari kekeluargaan itu sendiri tentang adanya pelatihan terpusat yang dimana pelatihan tersebut tidak difokuskan untuk memperbaiki kualitas individu, namun pelatihan terpusat itu dikhususkan juga untuk melatih ke rasa kekeluargaan serta kualitas kekeluargaan yang ada di Ambalan Sultan Ageng Tirtayasa dan Niaga Serang. Menurut saya seperti itu. Baik, ini sangat menarik. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai asas kekeluargaan yang sangat erat dan baik itu seperti apa? Mungkin menurut saya saat suatu pelatihan terpusat atau dalam event apa lebih dibuat bahwa satu individu itu tidak bisa menjalankan suatu hal kalau hanya menjalankan kehendak dia. Jadi perlu diadakan musyawarah atau diskusi-diskusi antar kelompok yang dimana diskusi tersebut dapat menambah rasa empati antar sesama anggota, bahwa walaupun kalian punya kualitas yang bagus setiap individunya, tapi kalau kalian tidak bisa membackup dengan kelompok yang ada, kalian bakal tetap stuck atau kalian bakal terlihat buruk kualitasnya. Jadi nggak boleh adanya orang yang sok hebat, atau nggak boleh ada yang namanya orang sok ahli, karena di sini kita satu keluarga, kita di sini satu naungan, di sini kita satu organisasi yang dimana organisasi ini bertujuan untuk maju bersama-sama, bukan maju secara satu langkah tapi langkah yang bersama-sama. Baik, untuk saudara Bagus, apakah saudara Bagus ingin menanggapi tentang yang disampaikan oleh saudara Mamat mengenai orang yang satu orang atau beberapa orang saja yang menonjol sekali dalam ambalan kita, tapi seakan-akan saudara Mamat sepertinya saya bilang dia memberitahu bahwa ada beberapa anggota dari kita ini yang terlalu ingin unjuk diri tapi tidak merangkul anggota yang lainnya. Bagaimana saudara Bagus? Terima kasih saudara Daniel. Saya sangat setuju dengan pendapat dari saudara Ahmad ya, dan saya cuma menambahkan, jadi masalahnya itu gimana sih nimbulin kualitas yang baik serta kekeluargaan yang baik ya. Sepertinya nggak usah membuat acara-acara formal seperti itu. Ibaratnya kita cuma ngumpul bersama, nongkrong bersama. Nah, di situ kita bisa capai kekeluargaan walaupun bukan dalam event kepramukaan. Terima kasih. Terakhir untuk saudara Ardi, apakah menurut saudara Ardi hal-hal yang disebutkan oleh saudara Ahmad dan saudara Bagus selama ini sudah terjalan atau bagaimana? Saya merasa belum semua, dan kalaupun sudah terjalan belum semua anggota mengikutinya. Nah, karena itulah saya merasa kenapa asas kekeluargaan itu masih belum terwujud sepenuhnya. Mungkin hanya beberapa orang yang merasa, wah dia ini keluarga saya, merasa dekat banget. Karena saya setuju seperti kata Rahmat, kata Bagus tadi, saudara Rahmat dan saudara Bagus, adanya entah kegiatan formal ataupun kegiatan non formal di mana mungkin bisa bercerita gimana sih ambalan saya ada masalah keluarga dulu, makanya saya nggak bisa ikut kegiatan ambalan sementara ini. Nah dari situlah saya merasa asas kekeluargaannya muncul, tapi yang sangat disayangkan belum semua anggota melakukannya secara penuh gitu. Kenapa itu asas kekeluargaan betul wujud sepenuhnya.
Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat, Saudara Bagus, dan Saudara Abdi yang telah menyampaikan aspirasi serta pendapat dan kritik saran mengenai pertama program kerja yang ada di ambalan kita, dan kedua mengenai masalah internal yang terjadi pada keanggotaan yang ada pada ambalan kita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil diskusi yang kita berikan ini yang akan disampaikan oleh Saudara Abdi. Ya, izin menyimpulkan bagaimana di masalah pertama tentang program kerja ambalan kita dan kualitas internal di kuantitas dan juga program kerjanya. Yang pertama di soal program kerja kita sudah bagus, kualitas program kerja sudah bagus, makin bervariasi, makin banyak yang kreatif, tapi berkesinambungan juga dengan masalah anggota kita, di mana yang kerja itu saja, masih banyak masalah-masalah internal yang seharusnya dengan banyaknya kuantitas anggota kita dapat memaksimalkan juga program kerja kita, dan itu sangat disayangkan. Kita juga sudah membahas apa aja kekurangan-kekurangannya dan kenapa. Pemimpinnya mungkin sudah bagus, tapi mungkin masih kurangnya kesadaran untuk asas kekeluargaan di antara anggota ambalan kita. Belum didasari, belum seorang menyadari bahwa asas keluarga itu penting, yang harusnya itu menjadi dasar sehingga kualitas kita berkesinambungan juga dengan kuantitas. Solusinya adalah supaya kita memperbaiki itu perbanyak forum-forum formal ataupun informal yang kita bisa lakukan supaya makin memupuk rasa kekeluargaan juga, dan berharap juga kiranya semua orang lepas daripada kita supaya makin punya kesadaran bahwa asas kekeluargaan itu penting. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari risalah rapat hari ini. Baik, semua telah kita sampaikan, baik dari kritik saran, menyampaikan pendapat, memimpin jalannya diskusi, dan menyampaikan kesimpulan dari risalah suatu permasalahan diskusi. Akhir kata, saya Daniel, Saya Rahmat. Saya Bagus. Saya Aldi. mengucapkan terima kasih dan salam Pramuka. Pramuka.